Mama, contohnya eh, Golkar ya, politik ya, politik itu objek karya keterangan. Sini Golkar moderasi juga dalam partai politik ini kan salah satu ya, dia juga bisa menentukan regenerasi. Dan regenerasi itu punya gambaran tokoh-tokohnya itu setelah mereka berdebat, keluar dari ruang debat, mereka sama-sama akan masyarakat yang dan tangan politik. Tapi ketika belum meninggal karena memintakan artinya hubungan di dalam itu adalah hubungan, dan di dalam politik itu adalah hubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Republik Literasi. Ketemu lagi kita pada kesempatan ini. Kita akan membahas yang santai-santai, tapi berkaitan masih seputar politik. Nah, kita akan menghadapi di depan agenda pilkada serentak. Ya, kalau kita di Kabupaten Bengkalis akan ada pemilihan bupati dan calon wakil bupati pada tanggal 27 November yang akan datang. Alhamdulillah di studio Republik Literasi sudah hadir konsultan politik. Nah, kita bincang-bincang nih. Agak mudah harus melek politik. Sebelumnya episode sebelumnya kita sudah dengan Ketua Rahmat, Ketua DPC PDI Perjuangan. Saat ini sudah hadir di studio Kang Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Pri ini konsultan politik di Duta. Mungkin kawan-kawan atau sahabat nggak pernah dengar atau belum, nanti kita akan cari tahu di Duta ini apa gitu kan, konsultan politik di mana aja sebenarnya. Nah, boleh kan kita bincang-bincang santai ini supaya anak-anak muda ini ada pencerahan soal politik. Gimana kan? Di Duta ini gimana kan? Konsultan politik di Duta ini, di Duta itu apa kan? Ya, baik. Ini sebenarnya berkenaan dengan banyak diskusi dengan teman-teman ketika di kampus ya. Itu mereka ingin membuat sebuah institusi yang kira-kira bisa dipakai untuk diskusi, dan dipakai juga untuk bicara lebar mengenai politik, mengenai bisnis dan sebagainya. Kemudian kita mendirikan kita ini di tahun 2012 dengan filosofinya itu ini kepanjangannya biar Tuhan yang tahu. Keren guys. Biar Tuhan yang tahu. Dulu agak-agak pakai bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau di bahasa Indonesia kan biar Tuhan yang tahu. Kita bekerja bersama dengan beberapa institusi dan melihat potensi-potensi politik dan lain sebagainya, juga beberapa kali menghubungi kandidat-kandidat baik bupati maupun gubernur dalam pilkada. Memang kita ingin sebenarnya kecil saja, hanya sekedar berbicara tentang situasi. 12 tahun udah kan ya? Sudah 12 tahun capek juga ya. Tapi tidak Cocok dengan bahasa kita malam ini, politik yang menggila. Bocoran sedikit Bang, dulu dari tahun 2012 itu konsultan beliau menjadi konsultannya ada berapa kandidat yang ditemukan tahun 2012 kalau boleh bocorannya gitu. Kita sebenarnya nggak langsung jadi konsultan langsung, tapi kita juga ikut dalam teknis ya beberapa kali di 2010, 2016, dari 2015 tantangan yang dari pilkada 2010 pilkada yang memang skopnya itu saja. Ya, kita juga masuk dalam posisi bahwa menyelenggarakan kampanye akbar gitu ya. Kita pernah menyelenggarakan kampanye akbar bersama satu kandidat di
ini 2 kali. Mungkin dalam sejarah namanya Akbar terbesar ya. Yang kata beritanya sih sampai 50.000. Tembus 50.000. Kata beritanya. Tapi karena kita di lapangan kita nggak tahu juga sebesar apa waktu itu. Karena yang jelas Duri ini macet ini. Apalagi di Jengkol sudah panjang. Tidak diragukan lagi apa namanya sepakat jam dari kita ini kepada Muslim. Tapi menteri ya mulai share ilmu. Bagi kita yang mudah-mudahan paham ya politik itu segimana dah, apakah sekejam itu atau semenarik itu gitu saja. Politik yang gembirakan itu kan pada praktiknya kan politik yang didorong dengan semangat positif. Ada gembira kayak gimana sih sebenarnya gembira, tidak ada bentrok-bentrokan, tidak ada saling menjelek-jelekan, tapi kan pada praktiknya kan tidak seperti itu. Kalau pandangan kami politik gembira itu seharusnya dilakukan seperti apa? Gitu. Kalau semakin di sini itu saya melihatnya sebenarnya makin usia ya. Kalau dulu kan semangat betul, tidak partai politik ya tentu jangan salah. Tapi semakin sini kita lihat nampaknya ini akan semakin cair. Dan orang yang memahami politik itu strength pada posisi dia sendiri, kita lama-lama akan kenal. Karena kebijakan-kebijakan partai politik itu sendiri juga berubah. Ya, kalau kita mau pakai kaidah bahasa Indonesia, itu kan ada namanya subjek, predikat, objek, keterangan. SPOK, nah itu diajarin dulu tuh waktu di sekolah kan, apa? Contohnya Golkar merupakan partai karya. Golkar itu subjek, merupakan kata kerja apa? Itu karya, politik ya, politik itu objek, karya, keterangan. Jadi Golkar mengatakan bahwa ia merupakan partai yang berkembang dalam kekaryaan. Banyak sekali komponen-komponen. Atau PDIP merupakan partai cilik, gitu kan? Begitu juga PKS merupakan partai dakwah, atau Demokrat merupakan partai nasionalis religius. Nah, pada poin keterangan ini sekarang sudah mulai melting. Ya nama-nama betul lah. Ya kelihatan sekali yang mana ini partai dakwah, mana partai karya, partai apa namanya, cilik, nasionalis. Pokoknya di akhir-akhir ini sudah mulai baik. Nah itulah kenapa kita tidak boleh lagi membuat khusus diskusi kan dengan hanya pemahamannya adalah satu partai jika dia nampak seperti kita punya hukum, dia hanya berada di situ saja, tidak melihat tingkat sebenarnya dunia lain. Saya ingin mengajak teman-teman yang lain dengan beberapa pengalaman saya di bidang mengorganisasikan sebuah partai politik atau mengorganisasikan campaign atau mengorganisasikan studies. So nampaknya kita harus banyak mirarianis karena dimana pada saat kita melakukan pesta demokrasi, namanya itu pesta. Kalau pesta ada sekiranya tentunya jangan kontok-kontokan lah, gitu, jangan kontok-kontokan. Yang merasa partai dakwah jangan juga merasa paling benar. Merasa partai karya jangan merasa dia paling karya. Merasa partai cilik yang merasa tidak melindungi apa namanya yang lain. Itu rasanya perlu dan saya juga fokus di dalam kegiatan saat ini. Sekarang mendampingi banyak mahasiswa yang berhubungan dengan bagaimana dia bisa melakukan kegiatan kita, kemudian bisa mendapatkan beberapa hal yang berhubungan dengan pendidikan politik. Diskusi
politik ini merupakan salah satu proposan kita. Beberapa kampus kita juga sedang masuk, kita bisa diskusi dengan pertama dan mereka bisa paham bahwa kondisi terkini ya mau tidak mau mereka yang akan ambil alih estafeta. Kalau estafeta mereka tidak ambil, tapi tidak disiapkan dari sekarang, maka 5 tahun, 2 tahun ke depan akan habis generasi. Ya akan habis generasi juga di dalam partai politik ini kan salah satu kenapa dibentuk partai politik tentu dia ingin menjadikan kader dekatnya menjadi penguasa di sebuah tempat, di daerah, satu negara, ya. Kalau kadernya tidak disiapkan, maka yang terjadi ya sekarang kita kader orang lain masuk tidak dikader, baru dicalonkan dan sebagainya. Itu membuat ya tidak ada yang gembira. Harusnya demokrasi di dalam partai politik ya rasa aman, nyaman, bergembira, mendapatkan proses kaderisasi yang baik, dia bisa dilakukan. Nah, ini step-step langkah ini tentunya perlu dipikirkan bersama oleh setiap pengurus daripada partai politik, dan partai politik bisa membuat sebuah langkah atau mapping yang panjang, ya dia juga bisa mendapatkan generasi yang regenerasi itu punya gambaran politik. Sebagaimana politik yang betul itu adalah politik yang dicontohkan oleh para pemimpin kita. Berarti orang yang terjun di dunia politik atau yang sudah masuk ke dalam dunia politik nggak boleh laporan itu. Ketika dia tidak dalam suatu arah atau tujuan punya masing-masing, tapi kan tujuannya mendapat kekuasaan ini. Itu nggak boleh. Yang dicontohkan Kandri tadi, di dalam diskusi dia dan kebentukan setelah dia masih bisa makan, bahkan merokok bareng gitu. Nggak ada laporan di situ, nggak bawa hati loh gitu. Yang boleh itu berperan. Agak-agak ini nih, agak-agak beda spelling itu. Kacau ini, kan? Berperan dengan baperan. Berperan. Baperan itu tidak sama ya. Tapi dia melencengnya sangat jauh. Jadi ketika kita masuk atau terjun dalam politik, ya jangan sampai kita kemudian bawa seluruh arus istilahnya ya, kapur sumber kasurnya ikut dalam politik. Artinya ketika tidur sama istri yang bicarain politik, aduh partai ini jelek, tokoh ini jelek, dan di sumur juga begitu, mau mandi sambil mikirin panas itu tuh ya, jelek banget gitu. Nah, tapi kalau berperan beda lagi. Berperan itu bagaimana agar kontribusi kita bisa kita tunjukkan. Kontribusi jadi apapun. Posisinya sebagai apa kita dalam politik? Karena mau tidak mau kita ini berpolitik semua nih, ya kan? Kita berpolitik semua. Kalau partai politiknya adalah orang-orang yang berpolitik kemudian diusung menjadi penguasa-penguasa, ya istilahnya kepala daerah, atau legislatif, ya bahkan presiden. Tapi berpolitik kita adalah berperan dalam masyarakat, bagaimana bisa membuat masyarakat itu paham dalam kehidupan dia, bisa juga dalam mendapatkan kehidupan. Jadi poinnya adalah berperan, bukan berperan. Tapi kan masuk juga kita ke dialog atau percakapan konstruktif masing-masing pihak tadi kan. Bagaimana mencapai tujuan dan kuasa itu kan? Tidak bisa kan? Habis itu dengan pengaturan membangun ya. Itu kalau menurut Kang saat ini dialog konstruktif itu berjalan nggak kan dari partai politik, masyarakat ataupun dalam struktur masing-masing? Ada poin penting yang harus kita pahami bahwa tadi ya, yang baperan itu mungkin bahasanya masyarakat besar.
artinya besar itu katakanlah nih partai A mengatakan bahwa dijaganya begini, nah, nanti kadernya juga melakukan itu. Atau kalau sekarang itu ada istilah apa namanya cover dan haters gitu. Nah, salah satu partai politik ketika mencalonkan si A, dia lover tuh. Tapi ketika si A pindah menjadi calon dari partai politik yang lain, dia menjadi haters. Nah, yang gini-gini ini sebenarnya harusnya tidak. Kenapa? Ya, orangnya gitu juga. Atau kita mau ambil sampel? Janganlah ya. Janganlah. Kita ngomongin orang. Kita yang konstruktif aja kan. Maksudnya yang ambil sampel itu si A itu siapa? Itu rahasia dapur aja kan. Ambil yang ngomong aja. Ini kayaknya, episodenya gak berani ambil sampel. Bukan gak berani. Kita belum mau menyinggung-nyinggung itu. Kalau sudah masanya kita singgung kan. Ini kan sedikit tadi kan. Kita berpikir bagaimana masyarakat itu berperan dalam pemilihan, menentukan produk politik ya, prosesnya bagaimana sampai masyarakat tiba di TPS untuk menentukan pilihan. Kalau menurut kami selaku konsultan juga, peran masyarakat sejauh ini seperti apa? Yang diharapkan sebenarnya peran masyarakat itu adalah biar bisa membaca pada seluruh peran partai itu sendiri, kemudian membandingkan. Setelah itu dia mau mengikuti kebijakannya seperti apa. Karena hak dan kewajiban seorang warga negara, dia adalah punya hak dipilih maupun punya kewajiban memilih. Ya, pada saat dia tidak dicabut hak dan kewajibannya, maka dia harus berperan itu. Ya, yang terjadi sekarang karena kita menjadi anggota partai politik tertentu, terus kemudian mencalonkan si A, maka dia hari ini menjadi nomor dia. Jika si A itu pindah ke partai politik tertentu, dicalonkan sana dan dia hatersnya, itu sebenarnya migrasi yang kurang baik ya di dalam masyarakat. Harusnya migrasi yang baiknya itu ya kita melihat siapa sih sebenarnya yang dicalonkan. Apakah ya calon ini memenuhi kriteria seperti yang kita inginkan. Nah, peran-peran dilakukan masyarakat itu akan menjadi sebuah problem kalau tidak memaksakan diri. Artinya mahasiswa memaksakan diri, DPR memaksakan diri, ya, proses-proses ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi saya lihat tadi sepertinya ada Pak Wakil DPR itu sudah mengatakan untuk revisi undang-undang pilkada banyak tidak kan karena komisi forum juga tidak terjadi dan tetap akan mengikuti apa namanya keputusan dari MK. Itu masyarakat sendiri silakan kita berperan aktif dalam rangka politik yang dikira ini, lihat mana yang datanya bisa memberikan apa namanya representasi dari sekarang dia bekerja ya siapa yang akan memperjuangkan pekerjaan. Kalau dia berdagang siapa yang akan berdagang dia sendiri, siapa akan memperjuangkan. Ini juga aplikatif dalam jangan sampai salah dalam memilih. Kalau tadi posisinya kita menjadi berperan, kalah. Tapi kalau berperan, salah. Tapi lebih salah mungkin kalau nggak ikut serta ya kan? Nah itu lagi. Kalau salah sekarang ada undang-undangnya kan? Sudah ikut serta itu, ya kalau mau kampanyekan agar tidak ikut serta juga jadi problem. Tadi kami aplikatif tadi, kita misalnya kita di dagang gitu kan. Kalau kita tidak menyampaikan aspirasi, tidak peduli calon kita yang akan membawa dampak ke usaha kita atau bidang kita kan tidak sayang suara kita ya. Makanya juga nggak akan yang akan terpilih juga itu tidak akan bisa mewakili
dan kita apa yang keinginan kita yang kita titipkan ke calon pemimpin kita kan gitu. Kan masyarakat kita lebih spesifikkan ke anak muda. Langsung melihat anak muda, kita bicara sebenarnya Kabupaten Bengkalis ya kan, hadapi pilkada yang akan dilaksanakan 27 November nanti. Sebagai konsultan politik, langsung ada nggak rumusan atau ramuan bagaimana anak-anak muda ini pada saat nanti berpartisipasi berperan juga untuk menyumbang suaranya hak pilih, bagaimana ini juga dia bisa menitipkan harapan dia tadi ke calon pemimpin yang akan dipilihnya. Nah, ini perlu yang disebut dengan edukasi politik atau pendidikan politik. Perlu juga kita bicara dengan kepala sekolah, terutama SMA ya, yang sudah mulai kelas 11, 12 gitu ya, yang mereka sudah punya hak pilih. Problem yang terjadi itu adalah mereka biasanya anak muda ini ikut-ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan artinya perlu campaign tersendiri. Nah, agar mereka bisa merasakan politik ceria, politik yang gembira. Jangan kemudian para pelaku politik ini, partai politik, memberikan gambaran-gambaran yang kurang pas terhadap anak-anak muda ini sehingga mereka justru gontok-gontokan. Ya, mungkin tongkrongan mereka di kantin-kantin sekolah itu kalau boleh ngomong tentang politik yang gembira, dia akan saling cemek saja. Partai logis, seperti gue dong, putih bersih, gue kuning, gue merah. Tapi kalau kondisinya sudah tidak pas, partai gue boleh halal. Partai lu halal apa haram? ada capnya nggak dari MUI? Nah, begitu yang terjadi. Agar itu tidak terjadi, maka bersama-sama partai politik jangan sampai memberikan, kalau bahasa saya adalah meracuni anak muda dengan proses-proses yang tidak tepat sehingga jadi itu tadi asa bahwa partai politik yang diikuti atau yang dia senangi atau tokoh yang dia senangi adalah tokoh yang bisa membawa nanti dari kehidupan. Atau seperti ini kan kalau bahasa dalam agama ini surga yang mengarahkan ini. Kalau milih anu neraka, ya kalau milih anu surga. Nah, itu berat. Padahal kita harus pahamkan anak-anak muda itu agar mereka nanti berperan dalam dunia politik, dalam peran partai politik. Bisa lihat, coba saya amati ya di Bengkalis ini sepertinya pengurus partai politik ini sudah 50 tahun ya rata-ratanya. Ada yang 40 tahun sudah sedikit sekali. Artinya ini perlu regenerasi. Kalau anak-anak muda terutama yang pertama kali dipilih tidak diberikan peran-peran dalam partai politik atau diberikan organisasi dalam partai politik, maka yang terjadi 10 tahun ini akan terjadi putus generasi di bidang politik itu sangat bahaya. Putus generasi dalam bidang politik yang akan terjadi adalah kekosongan pemerintahan artinya chaos. Perlu peran aktif dari semua ya pelaku politik itu untuk membuat anak-anak muda dan dia merasa enjoy di dalam politik. Juga kan selain itu edukasi ataupun pelajaran untuk pemberitahuan ke anak muda, akan lebih baik juga visi misi calon pemimpin kita kan harus juga menarik ya. Selain ada bagaimana partai politik buat regenerasi untuk melanjutkan estafet di politik yang kendaraan dan selanjutnya yang ada di Indonesia. Tapi juga kalau menurut pribadi kan, kalau visi misi calon pemimpin tidak menarik, anak muda juga akan tapi dulu. Kalau semua orang saya nih gua gitu anak muda apa nih yang akan dibuat calon pemimpin? Jadi kita bicara masalah bidang-bidang tadi. Lain hal, anak muda kan masih dia dengan jiwanya yang keras gitu kan, punya keyakinan yang tidak bisa
dibantahkan gitu kan yang anak muda. Itu menurut kamu visi misi seorang pemimpin itu bagaimana sih? Bagaimana supaya anak muda ini bisa tertarik? Oke, sebelum kita bahas visi misi, saya sedikit kasih gambaran. Saya ngurusin anak-anak muda itu dari akhir tahun 90-an, artinya tahun 2000. Bahkan saya pernah membuat sebuah lembaga di Jabodetabek, lembaga pengembangan mahasiswa dan sekolah dan mahasiswa gitu ya. Sampai sekarang lembaganya masih ada, namanya LP3MP, lembaga pengembangan pemuda pelajar dan mahasiswa di Bekasi di sana. Usianya dari tahun 2000. Terus sekarang udah berapa tahun tuh? 4 tahun. 2000 masih hidup itu lembaganya. Nah, artinya adalah kalau kita melakukan sebuah infiltrasi kepada anak muda harus dengan cara itu. Problemnya itu sekarang. Ya. Kalau kita ngomong visi misi sama anak muda, apakah langsung bisa ditangkap? Nah, anak muda ini yang paling mudah ditangkap adalah kasih musik, ya kan? Diskusinya sambil gitaran atau mungkin di studio, dia yang kemudian membuat dia bisa mendapatkan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh muda. Ya, kalau langsung dibicarakan ini visi misi kandidat, kan? Terjadinya Bengkalis hidup hebat sampai 2029. Jadi kalau diajak ya suatu tempat untuk main games, melakukan hal-hal yang senang dan lucu, ya, maka dimasukkan visi misi itu dalam bahasa mereka. Jadi seorang konsultan harus paham juga menempatkan kepada siapa dengan bahasanya. Kalau dengan orang tua juga yang bespo gitu, kalau visi misi ini kan hanya bahasa akademisnya. Yang sangat paham dengan bahasa akademis tentu orang akademis yang punya pendidikan yang baik, ya. Tapi anak-anak muda ya walaupun mereka paham visi misi tapi dibahasakan dengan bahasa. Kalau yang akademis pada tapi itu tempat yang anak akan bahasanya bahasa. Kalau pada orang tua bahasa visi misinya adalah bahasa besok kita bisa makan apa nanti. Oh, besok anak sekolah kita bisa bayarnya bagaimana dengan visi misi. Kalau dengan ibu-ibu tentu yang harus dipikirkan kalau besok nih visi misinya adalah bagaimana kita di wirid ini itu pakai gamis yang sama. Itu kan menjadi bahasan keseharian. Ya, bukan berarti kita harus ngasih gamis, bukan. Tetapi itu ini adalah bahasa keseharian yang harus pelaku-pelaku politik yang melakukan komunikasi politik agar visi misinya sama. Jangan sampai dipaksakan. Calon A mengatakan isinya adalah 2029 Bengkalis Jaya. Itu kan visi misinya satu, memangkas pengangguran 99%. Kan misi itu kan. Terus dua, membuat lowongan kerja 10.000. Kan hal yang bisa kita sampaikan di forum-forum akademik. Tapi kalau kita sampaikan ke masyarakat, ternyata harus dibahasakan dengan langsung. Harus pintar nih pelaku-pelaku bahasa-bahasanya yang setempat. Kalau tidak ya tidak sur lah dengan cara ini, ya. Nggak pas gitu. Nah, menurut Andri, ya, konsultan yang sudah 12 tahun berdiri, kan sampai dunia politik jadi saya tidak bebas. Saya sudah menjadi jauh sebelum itu.
isu seksi ataupun misi yang akan menarik di Kabupaten Bengkalis dalam menangani capai apa nih? Wah, ini mungkin andalan gua nih, Pak. Ini untuk masyarakat apa kan bisa dibocorin nggak? Tapi kan udah dicontohin sih misalnya cara 18 20 kan langsung orang akan lihat tuh keren ini kalau pandangan konsultan politik sanksi ada. Kalau dari data-data yang ada, isu paling seksinya adalah bagaimana masyarakat Bengkalis bisa berada PHR. Ini nomor satu tuh kan? Satu. Apa? Karena PHR itu kalau tidak salah punya produksi paling tinggi di Indonesia, tingginya itu. Artinya banyak betul kontribusi dari tanah air kita di Riau ya terhadap kontribusi tingginya. Artinya yang harus menikmati adalah masyarakat sekitar, yang terutama dan itu juga masyarakat Indonesia seharusnya masyarakat sekitar harus menikmati. Kebetulan kita juga selain political consultant, kita juga human resource. Jadi kita melihat posisi-posisi strategis yang ini ya sekarang lakukan PHR maupun kontraktor PHR seharusnya posisi-posisi strategis bisa diberikan oleh di Bengkalis dan terutama karena produksinya berbanyak seperti hotel dan juga siap juga dan juga walaupun tidak menafikan sangat dibutuhkan untuk seluruh potensi anak dan potensi orang Indonesia masuk. Tapi isu seksinya adalah satu untuk agar PHR ini bisa menjadi salah satu klausel yang dibawa oleh pemimpin siapapun agar bisa menjadi fungsi berbesar MSDM Bengkalis. Lalu yang kedua, isu Bengkalis ini kan dari dahulu kala antara daratan dan laut. Ini isunya agak sensitif. Kalau kondisi sensitif, saya ini juga perlu dibahas sama kepala daerah nanti maunya seperti apa. Dengan kita tahu dari tahun 2010 itu sudah mulai ramai organisasi dan sebagainya. Saya rasa dua isu itu akan menjadi isu yang cukup strategis. Kalau isu-isu yang lain mengenai ekonomi, mengenai proses-proses yang lain, saya rasa itu standar semua. Kalau ekonomi di Bengkalis saya sudah bagus, hanya teman yang strategi berkomunikasi atau perhatikan sikap bisnis ya, artinya jangan sampai nanti bapak-bapak pedagang yang di pasar pagi kita nih ngomongin di lapak dagangannya berdua ini ngomongin politik nih, tapi politiknya gontok-gontokan. Nah, kita kalau duduk berdua ngomongin politik, nah, politik yang satu jualan pisang, politik yang satu jualan buah mangga. Persaingannya adalah persaingan birarnya bagaimana satu jual pisang, satu buah mangga. Dan yang satu omongannya adalah wah sinar partai Indonesia. Nah, akhirnya nggak nyaman dia duduk berdua ini kan? Iya. Begitu nggak nyaman ya tidak akan pernah terjadi politik. Nanti untuk satu sesi ini kan itu yang tipis-tipis saja dulu kita bahas ya kan. Kalau nanti asal jangan kapok jadi ini udah tebak-tebak kita ya. Jangan kapok di literasi dengan bahasa lebih dalam untuk episode itu sudah mulai tertengah. Kita minta semester untuk kita masyarakat Bengkalis untuk berjalan pemimpin kita. Bagaimana nih kita menatap Bengkalis ini biar lebih makmur, semua berjalan dengan sesuai. Karena
Oh, Ya, di isu terakhir ini kan mengenai pencalonan eh, yang kemudian akan mungkin nanti jadi satu gitu ya, atau mungkin masih ada persaingan kalau nanti MK juga bisa dipakai. Tapi paling penting adalah menurut saya kita melaksanakan proses pilkada ini adalah tetap prosesnya adalah pesta. Pesta demokrasi artinya semua orang yang gembira, semua orang menikmati. Kalau pesta itu, kalau kita lihat di kampung-kampung kita pakai itu, nasi yang itu lompang gitu kan, ya kan? Itu semua orang menikmati, ya. Walaupun paling tingginya nanti diambil sama tokoh, tapi ke bawahnya semua menikmati. Harusnya pesta demokrasi itu tokohnya ngambilnya sedikit aja, paling atas. Nah, yang paling bawah rakyat yang banyak gitu ya. Itu namanya pesta demokrasi. Kalau tokohnya ngambil di bawah ini, rakyat terlalu banyak ya. ada sebagian kalau kan ambil semua. Ngambil semua ini. Nah, masuk filosofi tumpangnya. Kalau mau pesta, pakailah pesta tumpang. Jadi paling atas ngambil sedikit, ya, tengahnya agak banyak, paling bawah paling banyak. Artinya masyarakat dalam pesta demokrasi ini akan menikmati benar-benar pesta. Tidak hanya jangan tumpengnya dibalik. Kalau tumpeng dibalik ini Ya kuat ujungnya kan. bahaya ini, Ya. ya kan? Jadi yang menikmati adalah masyarakat sehingga nanti pulang dari pesta atau selesai pesta itu senyumnya muka nih. Itu yang akan kita dapatkan kalau pestanya benar-benar, maka akan terjadi. Insya Allah, kalau kebahagiaan itu didapatkan oleh masyarakat semuanya, pelaku pesta, ya, pemerintahnya, ya, partai politiknya, pengurusnya, semuanya berdapatan paham karena kebahagiaan. Tapi tiba-tiba kalau pestanya nanti itu dibalik tadi, yang di atas ketawa kiri, yang di bawah nggak dapat apa-apa, ini jadi ya, jangan sampai pesta ini hanya dianeksasi oleh orang yang tidak, masyarakat tidak mendapatkan hak, sehingga tidak terjadi pesta yang diinginkan sesuai dengan klausal bahwa setiap stamping pemilihan umum baik pilkada, pileg maupun pilpres nanti adalah klausalnya adalah pesta. Ya, orang dengan yang muda tanpa gontok-gontokan, ya, sambil berangkat ke TPS bergandeng tangan, walaupun pilihannya berbeda, pulang dari TPS ngopi bersama. Itu namanya politik yang Oke. Ini cerita tersing panjang. Tapi nggak apa-apa nih episode pertama kita temukan. Tapi episode selanjutnya kita akan bahas yang agak tebal dikit, kita tipis-tipis nih. Nah, bisa episode ini. iya. Saya nanti masih berkenan untuk share ilmu pengetahuan setelah jauh didapat sebelum kami yang muda-muda ini. Untuk suatu pencerahan untuk pelaku politiknya dan juga yang akan terjun, yang ataupun siapapun yang berkenan untuk membangun mencari sendiri yang lebih sejahtera. Kita sebenarnya dengan kapok. Jadi kita ya biasa itu langsung tren ya. Biasanya kalau udah dari Republik Literasi ini langsung oke nih kan. Oke kan ya. Oke sahabat. Oke sahabat Republik Literasi. Ini obrolan awal ya. Pas lalu mendalam. Kita istilahnya zaman sekarang tipis-tipis dulu lah. Tapi episode selanjutnya insya Allah nanti masih berkenan menjadi narasumber kita, ya jarang-jarang kita dapat konsultan politik yang mau share di tempat kita. Beliau. Jadi saksikan episode selanjutnya dengan bahasa-bahasa yang berbeda dengan narasumber yang berbeda.
Yang pasti sahabat Republik Literasi, ini tayangan ini akan ada di yang pasti di YouTube-nya Republik Literasi. Terus kita juga kerjasama dengan Kabar Duri dengan jumlah follower yang luar biasa, 70.000 bahkan hampir 80.000, itu bisa membuat opini yang luar biasa. Saya juga mengucapkan kepada adminnya yang kerjasama dengan kita, terus otomatis dengan riolantang.com juga sudah ikut dengan Republik Literasi. Semoga kerjasama ini bisa membuat informasi kepada masyarakat langsung bisa diterima. Apa sih yang akan berkembang, apa yang akan dibahas, bagaimana politik ini ke depan. Atas atensinya kita ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Kang.